Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Prayogo. Di video kali ini, saya akan menemani kalian membedah dan menyelesaikan soal-soal proyek matematika distrik. Seperti yang kalian tahu, matematika distrik adalah pelajaran umum di bidang pendidikan, mulai dari kelas SMP sampai dengan perkuliahan itu semuanya ada ya guys. Nah, di sini kita punya beberapa topik seru yang bakal kita kupas sampai tuntas ya guys. Yang pertama yaitu ada pemodelan relasi dan fungsi, induksi matematika, teori bilangan, graf dan pohon. Baiklah, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama yaitu ada pemodelan relasi dan fungsi. Pemodelan relasi dan fungsi adalah proses menggambarkan hubungan antara data di dunia nyata ke dalam bentuk matematika atau diagram terstruktur. Tujuan pemodelan ini adalah agar hubungan data tersebut menjadi jelas, sistematis, dan bisa diolah oleh logika komputer. Lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama soalnya adalah sebuah perusahaan distribusi memiliki 6 gudang A, B, C, dan F. Soal yang pertama yaitu bentuklah produk kartesius dari A X B dengan A dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B, A, B, C. Di sini kita suruh mencari produk kartesius A dikali XB. Lanjut, kita kerjakan. Yang kita ketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B, A, B, C. Caranya gampang banget ini mah. Tinggal himpunan A dikalikan himpunan B. Jadi 1, 2, 3 dikalikan dengan himpunan B variabel A, B, C. Jadinya kita kalikan silang aja. 1 dikali A, 1 dikali B, 1 dikali C. Jadinya 1A, 1B, 1C. Dan seterusnya 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Jadi A, X, B diketahui sama dengan 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Oke, mudah kan? Lanjut soal yang berikutnya, yaitu sebuah perusahaan distribusi memiliki 6 gudang A, B, C, D, E, F. Definisikan relasi R dari A ke B dan tentukan domain serta rangnya. Di sini kan tidak ditentukan kan relasinya berapa. Jadi kita buat permisalan, relasi itu hubungan antara himpunan A dan himpunan B disebut relasi. Kita permisalkan relasinya yaitu R sama dengan 1B, 2A, dan 3B. Jadi di sini kita ketahui bahwa himpunan A dan yang digabung dengan himpunan B yaitu ada 1B, 2A, dan 3C. Dan 3B. Yang ditanyakan adalah domain dan rank. Apa sih domain itu? Domain adalah sebuah anggota A yang punya pasangan di B. Jadi himpunan A yang punya pasangan di B. Di sini kan relasinya 1B, 2A, 3B. Jadi yang punya anggota A yang punya hubungan dengan himpunan B yaitu ada 1, 2, dan 3. Jadi domainnya adalah 1, 2, 3. Nah, sekarang ranknya. Rank itu adalah anggota B yang mendapatkan pasangan dari anggota A. Jadi himpunan B yang dipilih untuk berpasangan di himpunan A. Itu kan relasinya ada 1B, 2A, dan 3B. Jadi ranknya adalah A dan B. C tidak dipilih, jadi C tidak masuk dalam rank. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu diberikan fungsi X sama dengan 2X plus 3 dan GX sama dengan X pangkat 2 min 1. Di sini kita suruh menentukan F komposisi dengan G, X, dan GX, dan G komposisi dengan Fx, dan yang terakhir yaitu tentukan inverse Fx. Seperti yang kita ketahui, himpunan Fx tadi sama dengan 2X plus 3, sedangkan Gx sama dengan X pangkat 2 min 1. Ingat prinsipnya, kalau F komposisi dengan Gx, artinya fungsi Gx kita masukkan atau substitusikan ke dalam fungsi Fx. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama yaitu menentukan F komposisi dengan Gx. Rumusnya seperti yang di sini. F komposisi Gx sama dengan F dikali G
dikali X. Seperti itu ya. Terus masukkan fungsi Gx. Fungsi Gx tadi yang kita ketahui yaitu X pangkat 2 min 1 ke dalam X yang ada di Fx. Jadinya f Gx sama dengan 2 dalam kurung X pangkat 2 min 1 plus 3. Jadinya kita kan di sini kan dalam kurungnya ada X pangkat 2 min 1. Jadinya kita kalikan dengan 2. 2 dikali dengan X pangkat 2 hasilnya yaitu 2X pangkat 2. 2 dikali min 1 hasilnya yaitu min 2. Terus plus 3 ini kan yang di luar tadi kita keluarkan jadinya 2X pangkat 2 min 2 plus 3. Min 2 plus 3 itu sisa 1. Jadinya hasil dari F Gx sama dengan 2X pangkat 2 plus 1. Lanjut lagi yang soal kedua yaitu menentukan G OF X. Masukkan fungsi fx sama dengan 2x. Seperti rumus yang di atas tadi, masukkan fungsi fx 2x plus 3 ke dalam x yang ada di gx. Tadi kan gx kan itu x pangkat 2 min 1. Jadinya x-nya x pangkat 2 itu diganti dengan 2x plus 3. Jadinya 2x plus 3 pangkat 2 min 1. 2x plus 3 pangkat 2 itu kan dalam kurung. Kan itu variabel tidak bisa dijumlahkan jadinya. Yang satunya punya variabel dan yang satunya tidak. Jadinya kita kalikan silang. Kita kali silang 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Yang hasilnya 2x kali 2x yaitu 4x pangkat 2. 2x dikali 3 yaitu 6x. 3 kali 2x yaitu 6x. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya 4x pangkat 2 plus 12x plus 9 min 1. Kok bisa dapat 12x? Karena kan ini tadi 2x kali 3 itu 6x. 3x kali 3 dikali 2x itu 6x. Jadinya 6x tambah 6x jadinya 12x. Nah, plus 9 min 1 itu tadi di soal tadi, di rumus soal. Sama dengan, jadi kita menemukan hasil akhir 4x pangkat 2, 12x plus 12x plus 9 min 1. Plus 9 min 1 hasilnya plus 8. Jadi hasil akhirnya 4x pangkat 2 plus 12x plus 8. Oke, lanjut lagi yang soal pemodelan relasi dan fungsi yang terakhir yaitu inverse. Menentukan inverse fx atau f min 1x. Yang pertama, langkah pertama yaitu ubah fx menjadi y, lalu isolasi variabel x. Jadi kita kan ini kan fx tadi kan fx sama dengan 2x plus 3. Nah, di sini kita ubah fx-nya menjadi y. Jadinya y sama dengan 2x plus 3. Terus karena kita mau cari inverse, kita balik 3 di kanan, kita ubah ruas ke kiri. Jadinya plus 3 kita ubah ruas jadi min 3. Y min 3 sama dengan 2x. Karena kita mau cari nilai x, jadi kita tukar posisi y min 3 dengan x. Jadi kan ini kan dari variabel diubah jadi pecahan kan. Jadinya dibagi. Y min 3, jadinya hasilnya x y min 3 dibagi 2. Maka fungsi inverse-nya adalah f pangkat min 1x sama dengan x min 3 dibagi 2. Lanjut materi yang kedua yaitu induksi matematika. Ini mah gampang banget. Induksi matematika adalah metode pembuktian deduktif yang digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan matematika. Biasanya berupa deret, kelipatan, atau ketidaksamaan. Berlaku benar untuk semua bilangan asli n sama dengan 1, 2, 3. Langkah-langkah untuk menentukan induksi matematika yaitu ada 2. Yang pertama yaitu langkah basis, yang kedua langkah induktif. Langkah basis itu untuk menentukan, untuk membuktikan kebenaran bahwa P sama dengan 1 itulah benar. Langkah deduktif, induktif itu untuk membuktikan kebenaran yang kedua, yaitu P sama dengan N plus 1 itu juga benar. Jadi kalau N plus 1 benar, pasti P sama dengan N plus 1 itu juga benar. Langsung aja ke contoh soalnya biar nggak pusing. Yang pertama yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N sama dengan N
dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 2. Nah, langkah pertama yaitu tadi kita pakai N sama dengan 1. Kita ubah yang sebelah kanan, ruas sebelah kanan, kita ubah N-nya menjadi 1. Jadinya N dikali dalam kurung N plus 1 dibagi 2, kita ubah jadi 1 dikali 1 plus 1 dibagi 2. Hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi N1 itu sama dengan benar. Jadi langkah pertama udah benar nih basis induksinya. Nah, lanjut langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu menentukan bahwa P, membuktikan bahwa P sama dengan N plus 1 juga benar. Yang kedua, kita otak-atik ruas sebelah kiri dan kanan. Ruas sebelah kanan kan tadi kan N plus N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, karena kita mau substitusikan, mau membuktikan N plus 1 itu juga benar, maka kita substitusikan juga. Jadinya N plus 1 dikali N plus 1 plus 1 dibagi 2. Maka hasil yang ruas sebelah kanan yaitu N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 2. Nah, yang sebelah kiri nih, kita kan di sini kan 1 plus 2 plus 3 plus N itu kita ubah aja atau kita asumsikan bahwa itu sama dengan ruas kanan. Jawaban ruas kanan yang pertama yaitu 6, yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2. Itu hasilnya pokoknya. Kita asumsikan pokoknya 1, 2, 3 yang saya garis bawah ini menjadi N dikali N plus 1 dibagi 2. Pokoknya gitu. Nah, di sini kan kita udah ketemu nih, N plus 1 kan udah jelas nih. N dikali N plus 1 dibagi 2 ditambah N plus 1 di ruas sebelah kanan. Nah, karena kita mau, kalau gini kan nggak bisa dijumlahin, kita nggak bisa membuktikan kebenarannya. Hasil akhirnya yaitu N plus 1 ditambah N plus 1 plus 1 dibagi 2. Hasilnya itu. Pokoknya N plus 1 dikali N dikali N plus 1 ditambah N plus 1 dibagi 2 itu hasilnya N plus 1 dikali N plus 1 plus 1 bagi 2. Itu hasilnya, pokoknya hasilnya seperti ini nanti akhirnya. Jadi terbukti bahwa induksi matematika 1 plus 2 plus 3 plus N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 itu benar. Oke, lanjut lagi. Materi yang ketiga yaitu ada teori bilangan. Teori bilangan atau nomor teori adalah cabang matematika murni yang khusus mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan hubungan antar bilangan tersebut. Sering dijuluki sebagai The Queen of Mathematics Ratunya Matematika. Teori bilangan fokus pada cara kerja bilangan tanpa melibatkan pecahan atau bilangan desimal yang rumit. Jadi teori bilangan itu yang menjelaskan untuk hubungan-hubungan antar bilangan gitu pokoknya. Ini ada beberapa konsep dasar yang paling sering dibahas dalam teori bilangan, yaitu sifat keterbagian, divisibility, bilangan prima, atau fondasi dari semua bilangan, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. FPB dan KPK, wah ini pelajaran yang sering banget keluarnya di SD, SMK, SMP. Aritmatika modulo ini cukup menyenangkan. Sering disebut aritmatika jam dinding. Oke, lanjut lagi ya ke contoh soalnya biar nggak kelamaan. Yang pertama yaitu contoh soalnya, gunakan algoritma Algirden untuk menentukan PBB dari 25 dan 252 dan 198. Nah, ini mudah banget ya. Caranya cukup mudah. Kita cari suku terbesar dari PBB 25 dan 198. Antara keduanya kan yang paling besar kan 252. Nah, 252 ini kita bagi dengan 198. Gitu caranya kalau algoritma Algirden. Mudah banget pokoknya. 198 kali berapa biar hasilnya deketin 252. 198 kali 1 karena kalau 198 kali 2 itu hasilnya udah ngelebihin. 998 kali 1 itu sisanya dapat 54. Jadi 252 dikurang 198 itu sisa 54. Nah, sisanya kita plusin di samping. Nanti sisanya ini kita buat sebagai pembagi. Sedangkan suku terkecil yang pertama awal ini yaitu 198 kita bagi dengan sisa ini. Terus kan sisanya 54 nih. Nah, kita lanjut lagi sampai dengan 0. Pokoknya nggak ada sisa. Nah, tadi kan pembaginya 198, kita taruhin, terus kita bagi dengan sisa tadi 54. 54 dikali 3, terus sisanya itu 36. Lanjut lagi 54 dibagi dengan 36 itu sisanya 18. 36 dibagi 18 itu 2, sisanya 0. Jadi kan habis kan, 36 dibagi 18 itu habis, dapat 2 habis ya. Maka kalau udah 0 gini, bilangan sebelum 0 itu adalah PBB dari jawaban tersebut. PBB dari 252 dan 198 adalah 18. Oke, lanjut soal berikutnya.
Soal berikutnya yaitu adalah inverse modulo, contoh inverse modulo. Tentukan inverse dari 7 mod 26. Jadi di sini kita harus mencari 7 mod 26 itu hasilnya berapa. Mencari inverse modulo dari 7 mod 26 artinya kita mencari sebuah bilangan X sedemikian rupa sehingga kalau 7 dikali X lalu di hasilnya dibagi 26 sisanya harus sama dengan 1. Ditulisnya 7 mod 26 sama dengan 1. Kita cari kelipatan 26 ditambah 1 yang habis dibagi 7. Sebenarnya caranya kan seperti yang di awal yang dijelaskan 7 kali berapa, 7 kali X, X-nya itu berapa, lalu hasilnya dibagi 26 itu sisanya harus 1. Tapi kalau kita pakai cara itu kelamaan, kita harus cari satu-satu. Maka kita balik aja. Jadi 26 kali berapa plus 1 habis dibagi 7. Kira-kira begitu. Nah, di sini kita punya beberapa contoh perhitungan. Pertama yaitu jika X-nya itu adalah 1, maka 26 dikali 1, 26 plus 1 adalah 7. Jika dibagi 7 itu tidak habis, maka salah jawabannya. Nah, sampai kita ke urutan keempat yaitu jika 26 dikali 4 itu hasilnya adalah 104. 104 ditambah 1 itu 105. 105 dibagi 7 hasilnya 15. Berarti 105 itu habis dibagi 7. Maka inverse dari 7 mod 26 adalah 15. Karena 7 dikali 15 adalah 105. 105 dibagi 26 itu sisa 1. Jadi begitu. Mudah kan? Lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu ada graf dan pohon. Kalian bisa baca sendiri pengertiannya. Pada intinya, graf belum tentu pohon, tapi pohon sudah tentu graf. Tentukan lintasan terpendek dari A ke F. Misalkan titik simpul adalah gudang A, B, C, D, F dengan jalur sisi berbobot sebagai berikut. Jadi kan di sini tidak ditentukan berapa titik simpul lintasan, kan kita harus ditanya suruh mencari lintasan terpendek dari A ke F, sedangkan kita tidak ditentukan. Jadi pada intinya graf itu belum tentu pohon. Sedangkan misalkan titik simpul adalah gudang A, B, C, D, F dengan jalur sisi berupa sebagai berikut. Karena A ke B itu kita buat itu sama aja, A ke C itu 2, B ke D itu 5, C ke D itu 8, C ke E itu 10, itu bisa D ke F itu 6, E ke F itu cari arahnya. Di sini kita harus mencari itu harus terpendek dari A ke F. Di sini saya buat contohnya buat asumsi saja. Nah, di sini ada beberapa jalur yang tersedia untuk ke F, dari A ke F. Yang pertama yaitu ada jalur A, B, D, F, yaitu jalur atas langsung ke F. Itu mendapatkan nilai 15. Jadi A ke F itu 15. Nah, ke jalur kedua itu ada jalur A, C, D, F, ya. Jalurnya muter ini. Jadinya hasil dari A, C, D, F itu adalah 16. Yang ketiga yaitu ada jalur A, C, E, F. Hasilnya adalah 15. Jadi kesimpulannya di sini lintasan terpendek terdapat di jalur pertama dan jalur ketiga, yaitu A, B, D, F dan A, C, E, F. Lanjut soal yang kedua yaitu ada contoh soal, buatlah pohon keputusan untuk menentukan gudang tujuan berdasarkan kapasitas dan jarak. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat pohon semantif yang berguna untuk menentukan kapasitas dan jarak. Nah, di sini kita buat yang pertama yaitu rootnya, kita gudang, kita buat aja rootnya ini gudangnya, andaikan kita gudang. Nah, di sini kita buat dua cabang, yaitu ada jarak dekat dan jarak jauh. Karena di sini perintahnya kita harus membuat berdasarkan kapasitas dan jarak. Kita buat jarak dekat itu ada dua cabang lagi, yaitu ada kapasitas besar dan kapasitas kecil, gudang A dan gudang B. Di jarak jauh kita buat juga dua cabang, yaitu kapasitas besar, kapasitas kecil. Cabang pertama jarak dekat. Jika jaraknya dekat dan kapasitas gudangnya besar, maka pilihan terbaik jatuh pada gudang A karena sangat ideal. Namun jika jaraknya dekat tapi kapasitas kecil, kita arahkan ke gudang E. Jadi fungsinya pohon ini buat tentukan gudang tertepat lah, gudang yang paling tepat untuk dipilih jika kondisi tertentu gitu. Jadi fungsinya pohon begitu, buat menentukan efisiensi dan ketepatan untuk memilih. Kira-kira begitulah ya. Lanjut aja ya, udah lama banget nih. Yang terakhir, buat pemahaman graf dan pohon. Analisis manfaat penggunaan graf dan pohon dalam optimasi distribusi barang. Apa sih manfaat dari graf dan pohon ini dalam dunia nyata untuk distribusi barang? Jadi, di sini graf itu mempunyai manfaat untuk membantu perusahaan memetakan rute pengiriman logistik secara visual sehingga bisa mencari rute tercepat, terpendek, serta algoritma Dijkstra. Ini sangat menghemat biaya bensin dan waktu pengiriman. Sedangkan manfaat pohon, keputusan membantu manajemen mengambil keputusan yang cepat dan logis saat menyalurkan barang ke gudang yang lebih efisien. Jadi intinya manfaat graf dan pohon ini untuk memilih gudang untuk menentukan pilihan yang paling cepat, tepat, dan efisien. Dan graf itu berfungsi untuk menunjukkan arahnya, sedangkan pohon itu untuk opsi pengiriman yang paling efisien, pemilihan. Pokoknya itulah. Jadi fungsi graf dan pohon itu untuk menentukan mana sih gudang yang lebih cepat, tepat, dan efisien, dan cocok untuk pemasukan barang gitu, fungsinya di dalam dunia nyata. Jadi kira-kira seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Selamat beraktivitas, semoga tugas kalian lebih enak lagi dikerjakan. Semoga kalian paham dengan materi yang saya bawakan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.